Halo, what is up guys? Hari ini kita akan membandingkan sesuai requestan kalian, yaitu Samsung Galaxy S23 dan Xiaomi 13. Karena mereka memiliki kesamaan ya, sama-sama menggunakan Snapdragon X Gen 2. Kemudian lini produknya juga sama ya. S23 itu adalah varian terendah di S23 series, sedangkan Xiaomi 13 itu adalah varian terendah juga di antara Xiaomi 13 series. Jadi sama-sama ya segmennya. Manakah dari kedua device ini yang terbaik? Yuk kita mulai videonya. Sebelum kita masuk ke battle-nya, saya pengen ngasih tahu kalau teman-teman belum melihat unboxing, review, bahkan ulasan kamera Xiaomi 13, saya sudah membuat di channel ini. Di sana juga saya ngasih tahu gambaran harganya berapa, jadi cek linknya di kiri atas ini. Langsung saja kita mulai dari paket pembeliannya. Untuk paket pembeliannya jelas Xiaomi 13 jauh lebih unggul ya, karena isi dalam boxnya masih ada casing, kemudian screen protector juga sudah terpasang, sampai charger sudah terinclude di dalam boxnya. Sedangkan di S23 teman-teman perlu membeli aksesoris yang lain ya, seperti charging brick, kemudian casing, sampai screen protector. Jadi agak ribet ya membeli Samsung sekarang ini, lebih siap pakai di Xiaomi 13. Kemudian untuk desainnya, keduanya memiliki bahasa desain yang hampir mirip-mirip, terutama untuk framenya sama-sama flat ya. Tapi untuk Samsung Galaxy S23 itu kayak krisis identitas ya, karena desain modul kamera seperti ini itu dipakai di A series, bahkan dipakai di varian entry levelnya. Sedangkan di Xiaomi 13 menurut saya lebih eksklusif dan lebih berkarakter aja sih, apalagi ada branding Leica di bagian rear kameranya ini. Dan secara build material juga saya cukup apresiasi Xiaomi 13, terutama di bagian tombolnya itu kerasa lebih solid dan tactile aja ya dibandingkan dengan S23. Itu kerasa tombol power button dan volume rocker itu kayak terbuat dari plastik ya. Jadi dari segi build materialnya itu saya lebih condong di Xiaomi 13. Kemudian untuk kelengkapannya di bagian portnya kalian bisa melihat di bagian atas itu Xiaomi 13 ada Air Blaster, sedangkan di Samsung tidak ada. Kemudian di bagian kanan sama-sama volume rocker dan power button, dan di bagian bawah sama-sama ada speaker grill, USB Type-C, dan SIM tray-nya sama-sama mendukung dual nano SIM. Kemudian kalau kita balik di sektor layarnya, keduanya memiliki kesamaan dan ada perbedaan ya. Salah satu kesamaannya adalah keduanya sama-sama mendukung layar OLED, cuman perbedaannya adalah penyebutannya. Kemudian keduanya juga sudah support HDR10+, dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Dan satu lagi, secara biometrik keduanya sama-sama mendukung in-display fingerprint. Tapi di Xiaomi 13 ada beberapa keunggulan, salah satu contohnya adalah tingkat kecerahan maksimalnya atau peak brightness-nya itu bisa up to 1900 nits compared to S23 yang 1750 nits. Kemudian secara screen to body ratio atau bezelnya, si Xiaomi 13 itu lebih tipis ya, berada di 89,4% compare to S23 yang ada di 86,8%. Tapi Samsung juga nggak mau kalah. Bagi teman-teman yang suka dengan smartphone compact secara diagonal, S23 itu lebih nyaman kita gunakan dengan satu tangan. Kemudian secara proteksi layarnya, S23 itu menggunakan Corning Gorilla Glass Victus generasi kedua, sedangkan di Xiaomi 13 itu sayangnya downgrade dibandingkan dengan Xiaomi 12 ya. Ini cuman Corning Gorilla Glass 5. Jadi ada plus dan minusnya. Kalau kita bandingkan secara kualitas, menurut saya nggak ada perbedaan yang signifikan antara kedua device ini. Kemudian untuk spesifikasinya, dapur pacunya sama-sama menggunakan Snapdragon X Gen 2, cuman eksklusif di seri flagshipnya Samsung ya menggunakan X Gen 2 for Galaxy, cuman perbedaannya hanya di clock speed saja. Kemudian varian yang saya review ini sama-sama di 8/256GB. Keduanya juga sudah support UFS 4.0 dan LPDDR5X. Untuk baterainya lebih besar kapasitasnya di Xiaomi 13 ya, 4500 compare to 3900 mAh di S23. Nah itu kan tadi spek di atas kertas ya. Ternyata ketika saya menguji benchmark seperti Antutu, ternyata Xiaomi 13 mampu mencetak skor lebih tinggi ya, yaitu 1,2 jutaan compare to S23 yang hanya di 1,1 jutaan. Bahkan pada saat saya tes Geekbench 6 mode performance, Xiaomi 13 itu lebih tinggi ya angkanya dibandingkan dengan S23. Saya cari S23 itu mode performance tidak ada ya. Kemudian karena saya belum puas, saya coba untuk pengujian 3D Mark Wildlife Stress Test. Ternyata stabilisasi performa di Xiaomi 13 itu ada di 79% compare to di S23 hanya di 47%. Jadi memang Snapdragon X Gen 2 for Galaxy, terutama untuk ukuran yang kecil seperti ini, tidak sebaik stabilisasi performa di Xiaomi 13. Tapi itu kan pada saat benchmark saja.
Teman-teman yang menggunakan kedua smartphone ini hanya untuk bernavigasi, editing video, keduanya sama-sama cepat guys. Namun ketika saya bermain game antara kedua device ini memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan di S23, pilihan grafiknya di Mobile Legends itu lebih optimal dibandingkan dengan Xiaomi 13. Sampai saya bermain Genshin Impact selama 15 menit, menurut saya ya memang sedikit lebih stabil di Xiaomi 13, tapi nggak terlalu jauh ya jaraknya dibandingkan dengan S23. Ngomongin soal suhunya, jangan khawatir ya, keduanya nggak gampang panas karena kalau kita tes di CPU throttling, keduanya nggak throttling sama sekali, grafiknya sama-sama hijau. Kemudian untuk performa baterainya, kalau kita lihat dari kapasitasnya memang tinggi di Xiaomi 13 4500 compare to 3900 di S23. Tapi setelah kemarin saya gunakan kedua device ini untuk daily driver, ternyata SOT yang diberikan itu sekitar 6 jam sampai 7 jam ya, data seluler dan mix wifi. Tapi saya penasaran ya, sehingga saya membandingkan Xiaomi 13, kemudian Samsung S23 dan bahkan iPhone 13. Pengujian ini saya singkat saja ya, selama 4 jam 30 menit dengan settingan brightness yang sama 50%, kemudian volume yang sama 50%. Ternyata selama 4,5 jam perekaman video, Antutu, sampai nonton YouTube, itu sisa di Samsung Galaxy S23 itu ternyata lebih tinggi ya, di 62% sisanya. Sedangkan Xiaomi 13 itu ada di 61% dan iPhone itu paling awet ya di 65%. Jadi kita tidak bisa mengejudge by kapasitasnya saja. Ternyata cukup optimal ya Snapdragon X Gen 2 di Samsung Galaxy S23. Itu mungkin salah satu faktornya adalah ketika kita geber performanya memang lebih oke di Xiaomi 13, cuman dari segi efisiensi dayanya dengan kapasitasnya saya cukup amazed dengan Samsung Galaxy S23. Tapi perlu diakui bahwa kecepatan chargingnya di Xiaomi 13 itu lebih cepat ya, kurang dari 1 jam atau lebih tepatnya 50 menit. Compare to Samsung Galaxy S23 itu lebih dari 1 jam. Kemudian untuk fitur-fiturnya, keduanya ternyata cukup merepresentasikan flagship. Akhirnya Xiaomi 13 sama-sama mendukung IP rating ya, kemudian keduanya juga mendukung NFC. Dan masalah haptic feedback atau motor vibration, saya lebih condong di Xiaomi 13 ya, compare di S23. Bukan berarti S23 jelek ya, tapi lebih kerasa di Xiaomi 13. Kemudian secara stereo speaker, kalian bisa menilai sendiri. Kemarin pada saat saya nonton vlognya Bang Radit atau Raditya Dika, saya melihat bahwa smartphone yang dia pakai. Kemarin pada saat saya nonton vlognya Bang Radit atau Raditya Dika, saya melihat bahwa smartphone yang dia pakai itu bukan Samsung ataupun bukan iPhone. Kemudian untuk fitur-fitur yang lain, si Samsung memang memiliki Air Blaster, cuman di Samsung Galaxy S23 ini bener-bener GG banget. Teman-teman bisa menggunakan Samsung DeX, hanya bermodalkan monitor saja, teman-teman bisa menavigasikan layaknya PC. Jadi untuk fitur-fitur ini ya tergantung preferensi kalian lebih butuh yang mana. Kemudian untuk softwarenya di sektor ini saya nggak perlu nyeritain panjang lebar. One UI jauh lebih nyaman. Kemudian update perkalanya juga lebih sering, sampai experience-nya bagi teman-teman yang sudah nyoba One UI, apalagi kemarin ada update, ada Good Lock ya, itu benar-benar membuat experience softwarenya jauh lebih nyaman di Samsung compared to MIUI. Tapi untungnya keduanya sama-sama sudah support Android 13 pada saat saya hands-on ini. Kemudian untuk kameranya, keduanya sama-sama mendukung 3 setup kamera. Untungnya focal length yang dipilih antara keduanya itu juga mirip-mirip ya, seperti ultra wide di 0,6, kemudian main lensa di 1 kali, dan telefotonya sama-sama 3 kali. Secara resolusi juga tidak beda jauh ya antara kedua smartphone ini. Yang agak beda jauh adalah resolusi kamera selfie-nya. Xiaomi 13 itu di 32 megapiksel, sedangkan di S23 itu di 12 megapiksel. Sebelum masuk ke hasil fotonya, saya ingin menggunakan Leica Vibrant untuk mengimbangi hasil foto Samsung yang cukup gonjreng. Dan langsung saja ke hasilnya. Untuk kondisi pencahayaan yang melimpah, keduanya perform really well. Dan range-nya juga sama-sama luas, tapi memang beda di tone warnanya aja sih. Dan seperti yang saya bilang tadi, Leica Vibrant ini sedikit lebih gonjreng ternyata dibandingkan dengan S23 yang masih menjaga warna yang cukup natural. Kemudian untuk main lensanya, ternyata Xiaomi 13 lebih besar ya secara sensor. Buktinya bokeh natural yang dihasilkan itu lebih dalam di Xiaomi 13. Bahkan kalau kita zoom sekitar 800%, pixel binning di Xiaomi 13 itu lebih detail ya. Buktinya tulisannya masih terbaca. Kemudian secara skin tone ini tergantung selera teman-teman. S23 condong ke lebih natural, sedangkan Xiaomi itu lebih rich warnanya.
meskipun nggak terlalu konsisten ya di skin tone-nya Xiaomi 13, tapi di beberapa skenario justru lebih eye pleasing. Buat portraitnya saya lebih memilih di S23 karena cutting edge-nya lebih rapi, bahkan di objek yang tipis sekalipun. Namun secara default efek bokeh Xiaomi 13 itu lebih ngeblur. Sedangkan untuk kamera ultrawide-nya keduanya sama-sama detail di 0,6-nya, namun konsistensi antar lensa itu tetap masih dipegang oleh S23. Ya, meskipun Xiaomi 13 menurut saya sudah improve dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Buat kamera telefotonya sebenarnya sama-sama bagus ya di 3 kali, cuman sedikit lebih ngezoom di Xiaomi 13 3,2 kali. 5 kali juga masih sama-sama bagus, cuman beda di tone warnanya aja. Tapi kalau sudah 10 kali ke atas, memang S23 itu processingnya lebih tajam. Jadi untuk kamera telefotonya saya pegang di S23. Kemudian untuk night mode menurut saya 11-12 ya, sama-sama baik. Xiaomi cukup natural dan membuat suasana malam tetap terjaga, sedangkan di S23 kadang hasilnya lebih terang, sehingga kadang noise-nya timbul. Oleh karena itu saya sarankan untuk night mode di S23 itu mode auto saja, jadi noise-nya lebih berkurang. Kemudian untuk dynamic range ultra wide-nya masih bagus di S23 ya ketimbang Xiaomi 13. Coba lihat tulisan Mi gacoannya lebih oke di Samsung Galaxy S23. Ditambah lagi selfie-nya, jelas kalau untuk ini masih dipegang di Samsung Galaxy S23. Kita mulai dari ultra wide-nya terlebih dahulu. Untuk Xiaomi bisa Full HD 60 fps dan 4K 30 fps, sedangkan si Samsung bisa 4K 60 fps. Langsung saja saya pakai yang 4K 60 fps. Jelas untuk ultra wide-nya lebih tajam si Samsung ya, karena bisa 4K 60 fps. Soal masalah kestabilannya ya kalian bisa lihat sendiri. Ultra wide-nya bagus di Samsung sih untuk videonya. Ini adalah kamera utamanya, antara kedua HP ini sama-sama stabil juga. Ya, untuk Samsung bisa switch ke kamera ultrawide untuk resolusi 4K 30 fps ini, tapi di Xiaomi switch ke kamera ultrawide-nya hanya di Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya ya sama-sama stabil dan bagus sih, tergantung warna yang kalian suka seperti apa. Dan si Samsung bisa ke kamera depan. Dah kalau switch ke kamera depan ini memang Samsung terbaik sih. Ini 4K 60 fps antara keduanya ya sama-sama stabil. Lalu kita coba tarik 4K 60 fps antara keduanya. Saya lebih suka konsistensi di Samsung sih. Kalau si Xiaomi gimana menurut kalian? Nilai sendiri. Buat kamera selfie-nya kayak gini hasilnya. Di Xiaomi hanya 1080 30 fps, sangat di Samsung bisa 4K 60 fps. Jauh banget ya selfie-nya, karena dynamic range-nya bagus di Samsung S23. Jauh banget malahan selfie-nya. Kapan nih Xiaomi bisa upgrade kamera selfie-nya? Buat ultra wide-nya kayak gini keduanya sama-sama di 0,6. Ini by the way resolusi 4K 30 fps antara keduanya. Nah, untuk video malamnya saya lebih condong di Samsung S23 ya, karena di bagian menu makanannya agak lebih oke di S23, dan tulisan bento made better juga lebih oke di S23 ya. Jadi untuk videonya si Xiaomi masih banyak PR. Prosesinya Samsung oke banget sih. Buat hasil instastory-nya antara kedua device ini, kalian bisa langsung cek saja di Instagram saya @dimaswahyuka. Saya sudah membuat highlight-nya sendiri, jadi kalian tinggal cek di sana. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Jadi antara kedua device ini ya have fun saja sih teman-teman nonton video komparasi ini. Karena Xiaomi 13 ini sampai saat ini belum dirilis dan belum dikasih tahu kira-kira harganya berapa. Kalaupun nanti harganya antara di 9 sampai 10 juta, mungkin bisa jadi pilihan yang cukup seksi. Ya, dia memiliki desain yang lebih berkarakter, kemudian bekerja sama dengan Leica, build materialnya menurut saya lebih kokoh, layarnya lebih besar, sampai kecepatan chargingnya lebih cepat dibandingkan dengan S23. Bahkan di paket pembeliannya juga langsung siap pakai ya dibandingkan dengan S23. Tapi dari komparasi tadi teman-teman sudah tahu, ternyata dari segi kapasitas baterainya, meskipun jaraknya cukup jauh di atas kertas, ternyata S23 ini bisa menyamai. Bahkan tadi uji tes tadi sedikit lebih awet di S23. Kemudian dari segi kameranya, dia hasilnya lebih merata ya.
di semua kameranya. Resolusi videonya juga lebih tinggi, ukuran smartphone-nya juga lebih compact bagi yang suka smartphone compact ya. Dan One UI itu memang untuk smartphone resmi Android di Indonesia belum ada yang bisa mengalahkan user experience-nya di S23. Jadi menurut kalian pilih mana nih? Tergantung harga di Xiaomi 13 ya. Kalau di rentan harga 11 juta mungkin agak sulit ya menyaingi S23, tapi kalau di 9 sampai 10 juta nanti pada saat rilis di Indonesia mungkin menjadi cukup menarik ya Xiaomi 13 ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe dan jaga kesehatan teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out.